Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita absen dulu. Ya. Ulil absor. Hadir Pak. Ya. Rafiq Muttaba. Hadir Pak. Miftahul Karim. Hadir. Hilo. Hadir. Gak ada. Pak. Kemana sakit? Kenapa Bolos. Pak? Oh, bolos. Baik, absen sudah selesai. Bisa dilanjutkan. Sebelum memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai. Pelajaran kita hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memerlukan makanan. Kedua, bergerak. Terusnya tumbuh, mempunyai keturunan dan bernafas. Makhluk hidup di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama manusia, kedua hewan, ketiga tumbuhan. Manusia memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki pikiran. Yang kedua hidup di darat. Terus bergerak dengan menggunakan kaki. Berkembang biak dengan melahirkan. Bernafas dengan paru-paru. Tulangnya padat. Yang selanjutnya ada makhluk hidup hewan. Ada yang tahu ciri-cirinya hewan? Belum Pak. Aduh. Ya, di sini hewan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat hidup di darat, di air, dan bisa juga di darat dan di air. Apa contohnya yang hidup di darat dan di air? Ya. Yang kedua, bergerak. Bergerak di sini ada banyak. Yang pertama ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan kaki, ada yang sirip, tangan, dan ekor. Apa yang bergerak menggunakan kaki? Oke, ya. Berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama ada yang melahirkan. Yang kedua ada juga yang bertelur. Yang terakhir bernapas. Ada berapa saja cara hewan bernapas? 4. Ya. Yang pertama ada insang, paru-paru, kulit. 3, kebanyakan tadi. Oh, iya Pak. Yang seterusnya ada tumbuhan. Tumbuhan memiliki ciri-ciri bisa hidup di darat dan di air. Bergerak pasif, tidak bergerak aktif. Bergerak tapi tidak terlihat bergerak. Ada yang pernah tahu tumbuhan bergerak? Tidak ada. Yang ketiga berkembang biak dengan biji, spora, cangkok, dan lainnya. Ada banyak cara untuk mengembang biakkan tumbuhan. Dan seterusnya melakukan fotosintesis untuk berkembang, untuk hidup. Maksudnya untuk mencari makanan dia, untuk menghasilkan makanan dia fotosintesis. Selanjutnya materi yang kedua ada penggolongan makhluk hidup. Yang pertama ada penggolongan makhluk hidup hewan. Ada banyak. Yang pertama berdasarkan tempatnya. Ada 3. Apa saja? Belum tahu Pak. Belum tahu. Oke. Ada 3. Yang pertama di darat, di air, dan bisa keduanya, di darat dan di air. Berdasarkan makanannya juga dibagi menjadi 3.
Yang pertama herbivora. Apa herbivora? Pemakan tumbuhan. Selanjutnya ada karnivora. Apa? Makan daging. Contohnya? Singa. Ya. Contohnya singa. Yang ketiga ada pemakan segala atau omnivora. Semuanya bisa dimakan. Seterusnya berdasarkan cara berkembang biaknya. Tadi sudah dijelaskan, ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Yang bertelur itu biasanya unggas. Contohnya unggas apa itu? Seperti ayam. Oh ya. Dari cara bernapas tadi juga sudah dijelaskan. Seterusnya pengelompokan tumbuhan. Tumbuhan dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan bunganya. Yang kedua berdasarkan keping bijinya. Ada yang berkeping 1 dan 2, monokotil dan dikotil. Berdasarkan akarnya. Apa akar tumbuhan dibagi menjadi berapa? Jadi 2. Oke. Akar tunggang dan akar serabut. Berdasarkan batangnya juga. Dan juga tulang daunnya. Ada yang menyirip, ada yang Oke. Kesimpulan dari penjelasan tadi, yang pertama, pertumbuhan pada manusia dan hewan itu ditandai dengan bertambahnya tinggi, bertambahnya berat, dan juga besar tubuh. Dari pertumbuhan tumbuhan ditandai dengan bertambahnya tinggi tumbuhan, banyaknya daun, ukuran daun, dan besarnya batang. Untuk mencapai pertumbuhan yang baik diperlukan menu gizi seimbang yang terdapat 4 sehat 5 sempurna. Terus tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini dapat menghilangkan lelah dan memulihkan tenaga setelah beraktivitas. Oke. Dari penjelasan tadi adakah yang bertanya? Contohnya Pak? Ya Pak. Contoh dari hewan yang hidup di darat dan di air itu apa saja Pak? Baik, contoh hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Yang pertama ada katak. Katak itu kecilnya di air, besarnya bisa di darat, bisa di air. Kedua ada buaya. Terus selain buaya, ular juga bisa. Ada yang lain? Tidak ada. Ya. Baiklah, karena sudah bertanya, sekarang gantian saya yang bertanya. Saya memberikan tugas. Dari siswa tadi dibagi menjadi 2 kelompok. Tugasnya adalah amati sekitar dan tulis keterangan hewan itu makannya apa, tempatnya di mana, berkembang biaknya seperti apa. Dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.